memberitakan Yesus. Kita lihat Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 49. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuatan dari tempat tinggi. Sampai sejauh ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca ayat tadi, itu sebelumnya setelah kebangkitan Yesus, dia menampakkan diri baik kepada dua orang yang lagi berjalan di Emmaus dan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Nah, apa yang menjadi pesan Tuhan adalah untuk memberitakan tentang Yesus. Situasi dan kondisi yang kita alami hari-hari ini semua diizinkan Tuhan terjadi. Perlu kita ketahui di balik semua yang terjadi, Allah tetap berdaulat atas kita. Allah tetap berdaulat atas gereja, Allah tetap berdaulat atas kota, Allah tetap berdaulat atas bangsa ini. Bagian kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, mencari wajah Tuhan. Ini waktunya. Allah akan menyatakan kuasanya dalam peristiwa-peristiwa yang kita alami. Itu sebabnya yang harus kita lakukan. Yang pertama, memberitakan Yesus. Ayat 46 sampai 47 tadi jelas dikatakan. Berita tentang pertobatan merupakan sentral pemberitaan kita. Bahwa Yesus berkuasa mengampuni dosa. Dia berkuasa memulihkan negeri ini. Hanya dalam Yesus ada perlindungan. Tidak ada satupun yang kita dapat banggakan hari-hari ini. Hanya Yesus. Itu sebabnya orang sekarang mencari Yesus. Baik yang sudah ODP, PDP, bahkan yang sudah positif, semua mencari Yesus. Bahkan kita lihat seluruh dunia sekarang berseru mencari Yesus. Itu sebabnya hari-hari ini, mari waktu-waktu kita di rumah, cari Dia sungguh-sungguh. Cari perkenanan Tuhan sungguh-sungguh. Baca, kita renungkan, dengarkan khotbah. Ini yang kita lakukan hari lepas hari, supaya kita boleh melihat perkenanan Tuhan atas kita. Saya mengajak semua jemaat dimanapun kau berada saat ini waktunya, karena tidak ada jalan lain kecuali hanya melalui Yesus. Yesus penyelamat, Yesus mengampuni dosa. Yesus satu-satunya yang kita butuhkan. Semua tidak ada berarti hari-hari ini, hanya Dia satu-satunya. Karena dikatakan orang berseru kepada Tuhan akan terluput dari pandemi COVID-19 ini. Orang berseru kepada Tuhan akan terluput dari bahaya. Itu sebabnya mari cari Tuhan sungguh-sungguh. Yang kedua, terima kuasa Tuhan. Ayat 49 jelas. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Apa yang dijanjikan Tuhan? Roh Kudusnya, kuasanya, otoritasnya. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk bersaksi yang pertama. Ya, Rasul 1 ayat 8, apabila Roh Kudus turun ke atasmu, maka kau akan menjadi saksiku, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kitalah yang menjadi saksi. Yesus yang sudah mati, dan Dia yang sudah bangkit, dan akan naik ke surga, akan memberikan Roh Kudus kepada setiap kita. Kuasa dalam perkataan tentunya, supaya kita tidak takut untuk bersaksi. Kita tahu Amsal 18 ayat 21, perut kita dikenyangkan oleh mulut. Apa yang kita gemakan itu akan terjadi. Perkatakan terus perkataan Tuhan, beritakan terus tentang Tuhan. Saya percaya itulah hari-hari ini yang dibutuhkan banyak orang. Kuasa dapat kita terima saat kita membangun keakuratan dengan Tuhan. Kuasa dapat kita terima pada waktu kita membangun persekutuan intim dengan Tuhan. Kalau kita membaca Mazmur pasal 8 ayat 2, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan,
karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan penendang. Tidak bisa tidak. Terima kuasa Tuhan. Kita tahu pada waktu dia nanti naik ke sorga 10 hari itu akan pencurahan Roh Kudus. Dan terima itu. Sama seperti murid-murid pada waktu di loteng Yerusalem, 120 murid menerima pengurapan Roh Kudus. Sehingga apa yang terjadi? Tandanya mereka berkata-kata dengan bahasa roh. Mereka akan bergairah, mereka akan bersemangat untuk memberitakan siapa Yesus. Dan yang ketiga, terima penyertaan Tuhan. Kalau kita membaca Matius 28 ayat 18-20, amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku, kata Tuhan, akan menyertaimu sampai akhir zaman. Penyertaan Tuhan mutlak bagi kita. Penyertaan Tuhan yang kita butuhkan hari-hari ini. Dimanapun kita berada, kondisi apapun yang kita alami, jikalau Tuhan beserta kita, kita tidak akan takut. Tuhan akan menuntun kita dalam kemenangannya. Jika Tuhan menyertai kita, apapun yang kita kerjakan akan berhasil dan beruntung. Pemazmur katakan, Mazmur 37 ayat 25-26, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tuhan memelihara kita sampai ke anak cucu. Jadi jangan takut, mari lakukan bagian kita, beritakan tentang Yesus, terima urapan Roh Kudus, dan juga terima penyertaan Tuhan. Saya percaya 3 hal ini yang kita lakukan sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita.